Halo para pemirsa channel Larasni, sampai berjumpa di channel dongeng nggih. Sebelumnya saya menghimbau kepada para pembenci Larasni, para pembenci yang tegak lurus, para pembenci kejujuran, para pembenci ketidakbenaran, ya kalian tidak menyukai sesuatu yang lurus karena Anda bengkok, diharapkan tidak usah berkomentar daripada Anda mempermalukan diri sendiri. Karena saya tidak pernah memberi ruang untuk para jiwa yang jauh dari kata jiwa kesatria. Karena saya pengagum jiwa-jiwa kesatria, para jiwa-jiwa terpilih yang gagah berani, sopan santun, dan penuh makna. Karena jika komentar Anda membuat kotor channel saya, akan saya sapu sampai bersih. Karena saya tidak menyukai bau tidak enak dan sampah-sampah atau debu-debu. Saya alergi debu. Mekaten. Yang saya wadarkan ini adalah berkaitan dengan alam ini. Langsung saja, sebelum Jumat Kliwon nanti, diharapkan sederek-sederek yang kesatria mempersiapkan diri, karena akan ada perombakan atau masalah pembentukan atau yang terjadi di badan kita, badan jiwa kita, cara berpikir kita nanti akan terombak, akan mendapat pencerahan, dan ada perubahan di fisik kita mungkin ya. Tandanya mungkin akan ada seperti jimpe, orang Jawa itu bilang geringin, kayak penyakit Parkinson itu yang gitu loh. Kita, nanti di badan kita ada getaran-getaran, kesemutan kesemutan disertai pusing-pusing mungkin ya, juga gatal-gatal. Itu adalah proses dibersihkannya darah penjenengan semua, akan dimasuki, akan terjadi penitisan dari para leluhur yang ingin menitis ke jiwa-jiwa kesatria yang belum dapat kebagian bagian badan meskipun tidak menutup kemungkinan, karena kurangnya orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, tercerahkan pikirannya, itu bisa double. Karena mereka yang akan menitis yang jumlahnya ribuan itu tidak bisa masuk kalau tidak ada kecocokan di badan kita secara sifat, karakter, kebersihan jiwa, itu tidak bisa masuk sederek. Diharapkan sebelum Jumat kita juga laku bersih diri, pikiran, laku ya biasa, mandi, keramas, kita meditasi atau kita wening, ya menurut hati Anda saja, karena nanti akan sesuai, kita akan mendapat sesuatu, nanti Anda tahu sendiri.
malam Jumat ya, malam Jumat Kliwon. Itu nanti kita akan merasa ketenangan yang luar biasa, tapi disertai dengan ya mungkin itu kata-kata, kesemutan, pusing-pusing, itu baik saja tidak usah bingung. Dan kalau bisa kita tidak usah mengkonsumsi daging dulu ya, kalau bisa ya, tapi ya terserah, itu menurut saya. Kalau saya biar lebih afdolnya, biar menurut saya itu lebih sempurna, kita totalkan saja. Karena kebanggaan saya itu kalau lagi bersih jiwa, tidak makan sesuatu yang hidup, atau kita redam emosi-emosi yang nggak perlu. Tentunya kan kita akan diganggu oleh sesuatu yang mereka tidak ingin, sesuatu yang bakal terjadi pada diri kita, entitas-entitas yang merasuki jiwa-jiwa para tidak jelas itu. Karena bersamaan dengan itu juga entitas gelap juga sedang mencari raga. Oke, nanti kita seimbang. Semoga saudara-saudaraku pemirsa Laras nih yang berpikir baik terhadap dan mendukung channel Laras nih ikut tertandai semua. Karena insya Allah yang berkomentar baik dan berpikir baik terhadap yang saya sampaikan sudah ditandai. Ya, boleh percaya, boleh tidak, terserah monggo. Tentunya para penyinyir, para pembenci ketidakbenaran itu akan menertawakan. Nah, itu biasa. Karena mungkin itu adalah hal terakhir kali mereka tertawa. Atau yang berkata nyinyir, apa-apa silahkan. Mungkin itu terakhir kali Anda berkata kasar atau menyinyiri. Karena setelah itu mungkin Allahu alam, meskipun belum sedikit demi sedikit akan terjadi prosesnya. Orang-orang toksik, manipulatif akan menerima karmanya secepat mungkin. Tidak perlu takut bagi Anda yang berlaku lurus, jejak, jujur, yang menjunjung tinggi keberanian dan kejujuran. Oke? Yang takut hanyalah orang-orang yang berkata nyinyir, yang suka mulutnya kotor itu. Ya, yang tidak sopan, yang suka memaksakan diri, terutama bagi para pemeras SP yang suka memaksakan diri, ya, dan menentang saya. Tidak percaya silahkan, orang ngurus, itu bukan masalah saya, karena Anda tidak penting bagi hidup saya, bagi pembenci-pembenci saya itu. Yang penting bagi hidup saya adalah yang mendukung channel saya. Karena sama saja mendukung kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. Sederek nggih, terima kasih yang selama ini sudah mendukung dan berpikir baik, berpikir positif, memberi semangat pada saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi. Seperti yang saya bilang, mugi pinaringan selamat, sentosa, sejahtera, rahayu, dan seterusnya itu. Nggih sederek nggih. Semoga orang-orang baik mendapat karma baik segera mungkin. Doa yang saya
berikan sudah cukup banyak nggih. Napa kurang? Semoga Anda selalu bahagia. Ya, karena Anda adalah selalu memberi energi positif bagi saya. Saya berterima kasih, saya kalau bisa membalas berkali lipat energi-energi yang saya terima. Yang baik saya balas berkali lipat. Dan yang tidak baik begitu juga bertambah kali lipat. Saudara, saya juga akan memberitakan saat ini itu yang lagi rame adalah kelakuan para mafia minyak, para don, pimpinan mafia minyak yang korupsi 1.000 triliun itu loh sederek. Kan presiden kita Prabowo sangat tegas dan membanggakan bagi saya, menurut saya, orang-orang penjunjung tinggi kebenaran. Tentunya Pak Prabowo banyak sekali yang membencinya. Siapa yang benci? Ya orang-orang yang tidak benar. Karena mereka merasa terancam. Orang-orang sumbu pendek yang rela menjual harga dirinya dengan mengorbankan Nusantara. Orang-orang berjiwa menjijikkan. Nggih. Karena Bapak Prabowo adalah dalam restu Satrio Piningit, dalam naungan Satrio Piningit, tentu akan berjalan juga dalam perlindungan alam. Karena Sang Satrio Piningit menika kesayangan alam. Jadi Anda yang menentang Prabowo berarti Anda bukan kesatria, apalagi kesatria Piningit yang sering kita rasani, kita gosipkan. Konon kabarnya dari yang saya dapat info, para mafia itu sedang mengkonsolidasi semua orang atau kelompok-kelompok atau yang bisa untuk menggulingkan, mendukung mereka menggulingkan Pak Prabowo. Tentunya sangat bisa korupsi yang 1.000 triliun. Mereka akan sekuat tenaga daripada korupsi mereka ditarik untuk kembali ke negara, ke Nusantara. Mereka akan mengerahkan segenap tenaga menggulingkan Pak Prabowo dengan harapan kan bisa korupsi lagi. Dan para jiwa-jiwa terbeli di Nusantara ini siap-siap saja, terutama para pembenci kebenaran, mereka-mereka yang menjual harga dirinya, mereka-mereka yang mudah terhasut dan dibuai dengan bisikan bahwa mereka Imam Mahdi. Sekali lagi saya kembali membahas Satria Nusantara. Kesatria Nusantara tidak pernah ingin menjadi Imam Mahdi yang bukan pengikut kadal gurun. Sedangkan para mengikut kadal gurun semua mengklaim menginginkan menjadi Satrio Piningit. Begitu hebatnya Satrio Piningit, sehingga mereka para penjajah itu menginginkan menjadi dirinya. Mereka yang sumbu pendek mudah sekali di-GR bahwa mereka lah Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu Satrio Piningit. No. Tidak bisa. Satrio Piningit milik Nusantara.
paham Nusantara, paham pribumi. Satrio Piningit bukan milik paham penjajah. Bingung? Pasti sumbu pendek. Nggak ngakoni. Taunya mereka akan mendapat kesenangan, akan mendapat di harta tata cinta dengan halu yang digelontorkan oleh para penjajah yang juga menertawakan mereka. Mereka itu sumbunya pendek, mudah sekali diprovokasi. Yang tidak bisa berpikir, yang kurang kritis pikirannya, yang tidak asik. Mereka yang sudah terbiasa dengan mudahnya sugesti dan dijajah dengan kesenangan, yang tinggal menunggu waktu akan dijadikan tumbal oleh para penjajah itu sendiri. Yang mereka lawan adalah kesatria Nusantara, para pemberani hebat, para jujur penegak keadilan, penegak kebenaran seperti saya. Benci ya kamu, sirik ya kamu, tunggu waktu saja. Tunggu waktu saja ketemu sama saya. Tak para menjijikkan pengkhianat negeri itu, yang tidak paham sampai sekarang memaksakan diri Imam Haji menjadi Satrio Piningit. Ada aja golek coro untuk melegalkan keinginan mereka. Lalu Satrio Piningit kok keinginan cita-cita aneh. Cita-cita itu yang terbaik untuk Nusantara, bukan untuk diri sendiri. Cita-cita itu siapapun nanti pemimpinnya, siapapun itu Satrio Piningitnya, yang terbaik adalah demi kerakyatan, demi kemaslahatan. Siapapun itu nggak perlu mengajukan harus kita sayang. Tidak ada Satrio Piningit seperti itu. Bukanlah hal yang luas lah. Sebelum Anda merasa jadi Satrio Piningit, merasa jadikanlah diri Anda seorang kesatria, pembela Nusantara, pembela rakyat kecil, penjunjung kebenaran. Jangan bicara dulu soal kedudukan Anda yang Anda cari. Sadarlah sederek, ya bagi yang merasa dan masih ngotot dirinya itu manusia terpilihnya, sehingga siapa yang mengarah tidak menuju ke dirinya, main maki ngomong seenak diri, sok tahu ceramah, wis enggak laku kamu ceramah di saya itu. Enggak laku. Yang sering karena bau sok kesombongan itu sangat tertangkap oleh semua orang, bisa dibaca semua orang, enggak cuma saya. Kemerasaan itu terbaca. Saya hanya bersimpati ke yang sama-sama rendah hati seperti saya. Saya kan rendah hati, meskipun sedikit sengak, karena menghadapi Anda yang sengak begitu. Kalau Anda baik, saya baik. Kalau Anda dijual, saya beli, karena saya mampu membelinya. Saya tidak takut apapun. Saya tidak takut apapun. Catat itu. Oh Lord, belum ada yang belum saya sampaikan, ya. Berita terbaru adalah Malaysia berani mengancam Indonesia karena
permasalahan ekonomi ya dan sebagainya, itu salah satunya yang tentang minyak itu kan. Para don pemimpin Malaysia itu pemimpin mafia itu, para pemimpin mafia itu kan berkumpulnya di Malaysia juga. Dan entah bagaimana akhirnya Perdana Menterinya berani mengeluarkan pernyataan mengancam Indonesia akan menembakkan rudalnya ke tempat-tempat terdekat seperti di Natuna ya, sama Batam dan sekitarnya itu, dan sudah mengarahkan ke Indonesia, dan Indonesia pun mempersiapkan diri. Tapi pada akhirnya PBB menekan sampai terjadi peperangan tersebut, Malaysia akan kena sanksi ekonomi dan para sekutu Malaysia akan mengambil tindakan. Meskipun akhirnya terdamaikan ya, apa mungkin kesatria Nusantara melupakan begitu saja sikap arogan Malaysia? Mungkinkah itu? Bagaimana dengan diri Anda? Tidak akan. Mereka telah berani mengancam Indonesia. Dan penarikan rudal yang mengarah ke Indonesia, ditariknya pun itu karena ancaman PBB. Jelas di niat hati, terutama di Malaysia itu memang benci Indonesia. Kan bisa dirasakan sejak dulu itu kalau Malaysia itu iri dengki sama Indonesia. Oke? Jangan pernah melupakan sesuatu. Mungkin bagi para pemegang negara itu bisa reda, tapi kami para asli jiwa kesatria Nusantara tidak akan pernah memaafkan kecongkakan mereka ya. Tinggal perang memang tidak jadi mungkin ya, tapi perang batin akan terjadi. Kita lihat Malaysia jadi empek-empek. Oke, lihat saja. Dan para pendukung meskipun itu ada di Nusantara, kita tunggu gara-gara ya, dan alam pasti mendukung jiwa-jiwa kesatria agar terbangkitkannya. Itu hanyalah cara alam membangkitkan jiwa-jiwa kesatria. Ayo sedherek bangkit para jiwa kesatria, saatnya kita turun gunung. Nggih, rayu merdeka. Sederek lupa seperti biasa, jangan panggil Malaysia. Mereka lebih tepatnya dipanggil Malingsia, karena mereka suka maling dari negara kita, dari ikan, kelautan, juga budaya kita, sampai seni budaya, golongan reok dan tempe dan sebagainya, itu diklaim pemiliknya mereka. Ya, karena kita itu terlalu baik sehingga karya pribumi Indonesia diklaim milik Malaysia. Apakah Anda terima itu? Kalau Anda terima, Anda marah. Ada parah. Mending sampean masuk ke dalam bumi. Sudah.